Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, langsung saja kajian Quran dan penjelasannya tepatnya malam hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Man qara'a harfan min kitabillah wa lahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Pertama dan utama dan dirinya adalah atas dasar bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salah satu syukur kita yaitu kita malam hari ini siap untuk menerima bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kita mau menerima memahami Al-Quran yang diturunkan Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memahami Al-Quran ini insya Allah kita akan senantiasa terbimbing ke jalan yang lurus, jalan yang telah dibentangkan Allah untuk dijalani oleh semua orang yang beriman. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kita baca Fatihah dulu sebagai pemanasan pembaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-37 ya. Surat At-Taubah ayat 37. Jadi judulnya orang-orang munafik enggan berperang dan berkorban. 37. Sudah? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Tanbihnya berubah jadi mim mati.
bidzalimin. Monggo. Lau kharaju fikum ma zadukum illa qabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Ulang lagi, monggo. 47 ya. 47 tidak 37. 47 salah ucap 47 juz 10 ayat 47. Maka judulnya masih orang-orang munafik enggan berperang dan berkorban. Kita baca ulang lagi. Lau bukan lau tapi lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u wala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Lau kharaju, jikalau mereka keluar ikut berperang, orang-orang munafik, fikum bersama kalian orang-orang yang beriman, ma zadukum illa khabala, mereka hanya akan menambahi kacau bagi kalian. Mereka nanti ada kabaran, mereka tidak nambah pada kalian illa khabala kecuali kekacauan, kegaduhan. Mereka mengeluh terus. Mereka selalu takut dalam kondisi perang, apalagi itulah orang-orang munafik, karena tidak ada harapan. Seandainya mati, tidak ada harapan untuk mati saja. Itulah sikap atau sifat orang-orang munafik. Di Nabi dilingkungi, dilingkari oleh orang-orang munafik. Sudah berulang-ulang orang munafik itu mengatur dalam kondisi Nabi siap berperang, tapi dia malah pergi ketika perang Uhud. 300 orang dia keluar dari pasukan perang, hanya membuat kacau saja. Walau dan mereka pasti akan bergegas ilallakum ke celah-celah kalian, masuk dalam barisan tapi selalu mengeluh, bergegas wajib gunaku, dan mereka membawa mentari di tengah-tengah al-fitnah, membuat fitnah, kekacauan, membuat isu-isu, suara berita-berita yang sebetulnya tidak ada. Contoh dalam perang Uhud itu diberitakan Nabi mati, kan kacau. Kalau pimpinannya itu diberitakan mati, ya otomatis kacau. Untungnya ada sahabat yang tahu langsung Nabi masih hidup. Itulah kondisi pada waktu itu belum ada
kafir. Jadi harus kita nah, sekarang kan ada ilmu. Saya sebenarnya inilah ya. Maka dari itu kalau memang orang-orang munafik itu pamit izin, silahkan oleh Nabi dipersilakan. Dan perlu dipahami bahwa fiku dan di tengah-tengah kalian sama masih ada yang selalu mendengarkan omongannya orang-orang munafik, masih ada yang katakan memperhatikan apa yang di suara mereka, masih ada juga yang percaya, bahkan sudah berulang-ulang mereka berdusta. Lalu pada mereka, karena mereka bersatu dalam satu komunitas di masyarakat. Ini yang Nabi diberitahu oleh Allah agar selalu hati-hati menghadapi orang-orang munafik. Senangnya memotong dalam lipatan. Itu yang harus terjadi. Rusaknya Indonesia itu karena saking angkai wong munafik. Ketok bersama orang Islam, tapi ternyata mereka justru membocorkan kelemahan-kelemahan orang Islam. Maka dari itu munafik itu lebih kejam, lebih berat daripada kafir. Sampai dalam surah An-Nisa itu dikatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Wong Jawa ngarani intik kerak. Karena apa? Sulit dipercaya. Justru malah selalu mencari kelemahan Islam. Wallahu alimun bidzalimin, dan sesungguhnya Allah dan Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Orang munafik itu orang yang zalim, di menempatkan suatu tidak pada tempatnya, senangnya membuat sengsaranya teman sesama muslim, dan nanti semuanya diserahkan Allah. Sehingga surat Taubah itu surat yang paling tidak disukai oleh orang munafik, karena sifat-sifat yang ada di hatinya semuanya dibongkar oleh Allah. Ini yang harus dipahami. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Nah, dengan pendek sakit. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta pendek lagi juga bisa, karena perlu dipahami kalau ada kata-kata yang sejenis diikuti dengan huruf atau apa, maka itu boleh berhenti. Contohnya lau khoroju bobala, jadi kalau untuk sama-sama pikir mati, maka tadi saya wakafkan bobala, boleh. Begitu juga ini nanti laqad ibtaghawul fitnah, sungguh-sungguh mereka itu selalu mencari-cari kekacauan, membuat gaduh. Sungguh-sungguh mereka selalu mencari-cari kegaduhan, membuat gaduh. Mingkomu sejak dulu yaitu perang Uhud, ada
ketika di perang Hunain dan sebagainya, mereka selalu diikutkan perang tapi membuat kacau. Pada perang Tabuk ini mereka banyak juga yang beralasan tidak ikut, tapi juga ada yang mengikuti. Tapi Nabi Muhammad berwaspada, mereka selalu mencari-cari kekacauan, membuat gaduh, membuat pasukan itu menjadi tidak kompak karena dikeluarkan isu-isu yang sebetulnya tidak terjadi. Maka kan apa? Di Rasulullah selalu ngomong, bahkan anaknya orang munafik nomor 1 namanya Abdullah, bapaknya juga Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang selalu ngajar Nabi itu, sampai karena melihat mulai bapaknya itu minta izin kepada Nabi untuk membunuhnya. Bapakku tak patah aneh. Biar Rasul tidak mau melarang, walaupun salahnya sudah luar biasa. Sebab kalau ini dibaca sejarah nanti, bahwa Nabi menyuruh anak sahabatnya untuk membunuh bapaknya, kan terkenal setelah itu sejarah perjuangan Islam itu ternyata tega membunuh saudara sendiri, temannya sendiri. PKI. Seperti itu. Nah, nanti ke sana tidak baik lawan Islam, walaupun bagaimana, karena dia walaupun munafik tapi Islam. Kan setiap hari juga selalu bersama-sama di masjid. Mau dalam mengerjakan sholat itu dia usaha malas-malasan. Ya kadang-kadang datang ke masjid, kadang-kadang tidak, kadang-kadang memang ada ala sesuai baik. Itu sampai dijelaskan bahwa tidak ada ingatan sedikit pun pada Tuhan dari sedikit. Tidak sholat ingatannya pasti hanya kepada kelakuan-kelakuan dan ingin mencari kelemahan Nabi, tapi dia pikirannya kemana-mana. Rakyat berunawa ilah salah. Mereka tidak ingat pada Allah hanya sedikit. Itu dalam surat An-Nisa ayat 142. Sebab itu semua dijelaskan Allah, tapi Nabi selalu ngomong. Sampai ketika meninggal, anak itu izin agar serban Nabi untuk apa namanya dibungkus apa? Mungkin bukan untuk kain kafan. Sebab kabar Majite Abdullah bin Umar mentang-mentang orang sudah kurang ajar, karena kok dikasih serban Nabi. Tapi karena yang minta itu sahabatnya Nabi yang bagus, taat, yaitu anaknya. Nah, orang itu jangan selalu memandang yang jelek, walaupun bagaimana ternyata anaknya menjadi baik pun setia. Maka yang walaupun Umar marah, sudah jelas memusuhi terus, kalau masih dimaafkan. Itulah sifat sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, berpikirnya ke depan. Kalau nanti saya keras terhadap kemudian anaknya saya izinkan untuk membunuhnya, nanti kesan di belakang hari bahwa Nabi itu perjuangannya hanya membunuh sahabatnya sendiri. Sahabatnya sendiri tak dibunuh, apalagi orang lain. Nah, terus seperti sekarang sahabatnya saklek, baik dibunuh di pantai yang benar, enggak saklek. Kancane dhewe agama dhewe padha apa? Tapi kaya tega. Apalagi itu namanya kias awlawi. Dengan saudara seperjuangan, searah, seagama, saya kira tega, apalagi dengan karena membocorkan rahasianya. Orang itu membocorkan rahasianya kan marah. Maka keluarga tidak boleh membocorkan rahasia, istri tidak boleh membocorkan rahasia suami, sebaliknya suami juga tidak boleh membocorkan rahasia kelemahan dari, walaupun yang dibocorkan baik. Ini harus dipahami.
Saya ngomong Pak Liman cerita hebatnya istri saya, atau juga Pak Liman cerita hebatnya istrinya ketika di atas ranjang umpama saja. Bukan bangga dia bisa ngomong, tapi hati-hati bahwa orang yang jawab itu apanya terpengaruh, rasanya terpengaruh, sehingga akhirnya apa tenang. Tapi sebenarnya apa tenang dia kira-kira coba baca apa tenang akhirnya dia sibuk saya bertanya dia aku HP kapan kita bisa ketemu, kamu di mana di mall tadi mall ini pelaku ya mencari tempat yang kira-kira bisa ini. Maka Nabi melarang, haram menceritakan kebaikan istrinya atau suaminya. Ini yang harus dipahami. Kadang-kadang kita dengan teman dekat terus langsung ngomongin kehebatannya, baik pinternya maupun lain sebagainya. Ini harus dipahami dalam hubungan persaudaraan. Tidak mudah kita kemudian membuka, walaupun baik menurut kita, tapi itu tetap tidak perlu karena rahasia rumah tangga. Selanjutnya, minggu dulu dari sejak dulu memang mereka itu suka menebarkan fitnah, menebarkan kebohongan, menebarkan kecurangan. Wakullahu, dan mereka memutarbalikkan al-umur berbagai macam urusan lakukan padamu, berita-berita tidak benar. Hatta jahatanku sehingga datanglah kebenaran dari Allah. Allah tidak melindungi Muhammad selalu celaka. Tapi karena Allah melindungi, maka wadara Allah dan menjadi menanglah urusan Allah, agama Allah. Akhirnya agama Allah menjadi bagus atau berkembang di Madinah, walaupun perintangannya amat sangat berat. Wahum karibun, dengan tersebarnya agama Islam di Madinah, mereka tetap karibun, tidak suka, sangat tidak suka. Setiap kemenangan yang diraih Nabi selalu membuat mereka kecewa. Bahkan ada yang itu salah seorang yang musuh Nabi, Pak Mantip, begitu mendengar Islam menang, langsung penyakit jantungnya kumat, langsung mati. Siapa itu? Abu Lahab di antara seperti itu. Itulah. Jadi mereka itu terhadap agama kita memang Allah yang tahu tentang watak manusia kan hanya Allah. Allah memberikan informasi pada kita. Kita kadang-kadang orang percaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120 dikatakan, walam tando mangkal yahudu walam nasoro hatta tatabi'an, sampai kapanpun, lalu sampai kapanpun nanti kiamat, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka ada orang senang kalau salah melihat masjid ramai itu tidak senang, melihat kita rajin ke masjid itu mereka tidak suka, sampai kita mengikuti mereka belum. Saya baru baca itu Zoom-nya itu Cina, Zoom yang punya Islam itu, ternyata mereka sudah membentuk lawyer yang bisa membebaskan kan sambil bagaimana agar bebas mencari celah-celah. Sudah jelas salahnya itu masih. Jadi mereka kompak untuk mengumpulkan sampai 500 pengacara untuk membebaskan. Lalu berasa saya makin ternyata mereka solidaritasnya sangat tinggi. Sedangkan orang Islam dipecah, hanya perbedaan organisasi sudah terus dimunculkan ide Islam baru namanya Islam Anus. apa? Anus. Islam Anus. Anus itu aliran Nusantara. Nah dulu pakai LDWI, macam-macam itu semua sengaja dipecah agar umat Islam bisa lemah harus dipecah. Karena dalam surat Al-Fatah dikatakan orang Islam itu harus punya sifat asyidda wa'alal
kufar punya sifat tegas, tidak mencela. Esok kedele sore harus rupama ben harus rukun oleh kadios sedulur si itu kita seperti nanti kita di saudara semasjid itu harus menambahkan kerukunan, jangan mencari kesalahan saudaranya, apapun yang terjadi itu harus kita menjaga. Rupama bainahu tarawih rukun, sudah kamu saksikan setiap hari sujud rukuk bersama-sama, bekerja sama, yang pasar bareng, yang tangguh selalu mencari ekonomi dengan cara yang bagus. Sampai itu pun sudah diserahkan Tuhan dalam Zalika masalul Taurat, ada dalam kitab Taurat, masalul Injil, dan dalam kitab Injil. Semuanya orang yang terima itu harus damai. Tapi ternyata bangsa itu sangat-sangat mudah, hanya masalah tradisi. Tradisi itu oleh sebagian kita tidak boleh diudik-udik. Padahal tujuan agama datang itu untuk meluruskan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Tapi yang punya tradisi tidak mau marah. Nah, tradisinya diudik-udik, marah, selalu ditampilkan namanya tradisi nenek moyang kita yang adi juga paling tinggi dibandingkan agama, lebih tinggi tradisi. Itu keyakinan masyarakat jaga kita. Karena diudik-udik marah. Itulah. Jadi kalau ada orang lulusan dari Mekah atau dari Madinah kok ngaji ngomong udik-udik masalah tradisi, contoh menurut cerita dari mulut ke mulut bahwa Sunan Kalijogo ketika ditinggal pergi haji Sunan Bonang itu disuruh duduk di situ sampai dia pulang. Padahal hajinya nanti 3 tahun zaman dia. Itu katanya duduk di pinggir kali sampai ada wes gelaga, tidak kelihatan orangnya. Di pinggir kali duduk, nah itu bahasanya kan mestinya bukan duduk, mestinya dia itu nunggu, tapi tetap baca. Tapi oleh nerjemahkan bahwa dia duduk sampai dilingkari oleh pohon-pohonan, tidak merasa. Nah, nerjemahkan berarti kan orang sholat. Orang sholat berarti duduk wahyu, tapi marah yang dikritik seperti marah. Padahal ini logika seperti itu. Nah, sampai 3 tahun dilingkari pohon-pohonan gelaga itu kayak tebu tapi cilik, namanya gelaga wangi. Maka daerah saya itu namanya gelaga wangi. Ya. Itu marah Pak. Berarti orang ngaji ini kalau wali somo. Pada kata Kalijogo itu bahasa Arab tadi qadi zakah. Qadi itu hakim zakah yang bersih, tidak mau disuap. Tapi disebut jadi Kalijogo, dianggap Jogo kali lain kan jauh sekali tak. Arti terbaiknya apa saja. Ini contohnya sekali lagi, hati-hati menghadapi orang-orang yang munafik, tidak mau menerima Islam apa adanya atau tekwanya tidak diterima. Waqalla bulan, mereka suka memutarbalikkan al-umura, berbagai macam masalah urusan maka terhadap kamu. Hatta jaraku sehingga datanglah kebenaran, yaitu Islam datang kepada Nabi Muhammad, diinformasikan bahwa dan Nabi jayalah, menanglah, tampaklah amrullahi, agama Allah yang diturunkan kepada Nabi. Bahum karena perkembangan Islam yang begitu pesat dengan Nabi itu, maka mereka tidak suka. Sampai kapanpun mereka tidak suka kepada Islam. Dengan bisa berita-berita di dunia, walaupun akhirnya mereka bisa tiba-tiba masuk Islam. Berita ini persis tidak akan salah, karena ini yang tahu Allah, yang membuat berita Allah, bukan Nabi Muhammad.
Maka semua informasi Quran itu cocok dengan kondisi real manusia dari zaman dari masa ke masa. Ini harus dipahami betul. Wa minhum man yaqulu dalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Wa minhum man yaqulu dalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Wa minhum, dan sebagian orang-orang munafik, man ada juga, tapi ya Islam pada itu ya guru yang berkata matur pada Nabi, namanya di dalam sejarah itu namanya Jid bin Qais. Dia ketika pasukan dikumpulkan berangkat perang, dia pamit, "Izan, izinkanlah aku, tapi jangan ada prasangka negatif." Padahal alasannya dia, Rasul, kalau mboten mangkat mawon, soalnya sing siap itu orang-orang Eropa dari Rom yang berada di Syria. Kalau mungkin tidak concern, kalau nak merokok putih itu biasanya terus langsung umat, langsung apa? Nafsu. Aku pas perang nafsu orang alasan irasional. Padahal kata perang agak ini dalam kitab tafsir apa itu Ibnu Katsir belum dijelaskan tadi. Namanya Jid bin Qais, itu seorang tokoh dari Bani Salamah. Alasannya kan sekali tidak makan perang, alasannya pulau tak dari saya tidak saya ikut karena saya itu punya kelemahan nak roh wong putih. Biasanya saya perlu nafsu. Nanti kan saya tidak jadi perang. Apa semua orang itu teman-temannya juga seperti itu. Wong putih jelangnya kan, tapi dalam perang masuk mikirin ke sana. Nah inilah, makanya malah saat ini. Tapi sebetulnya ini sudah merendahkan diri sendiri, berarti pikiranmu itu pikiran ngeres, tahu ngeres? Pikirannya hanya kepada cewek. Apa hidup itu hanya dengan cewek toh? Apa hidup itu hanya menurunkan nafsu? Maka di sini dikatakan, ala ketahuilah fil fitnati saqatu, dengan alasan seperti itu justru dia sudah menjatuhkan dirinya sendiri. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Uripe hanya karena kan ada orang yang hidup itu hanya mujo tahu? Mujo apa? Mujo apa? Mumbar nggak tahu. Pak, itu mumbar tahu Pak? Membiarkan melepaskan nafsunya meliarkan diri. Ya, itu ada orang yang muda seperti itu. Kalau nak orang putih kecatai kena gomilo, begitu melihat dan langsung nafsu. Nah, inilah kadang-kadang manusia seperti itu. Padahal kondisi perang itu masih ada aturannya, tidak mungkin. Kalau punya mendapatkan kemenangan, mesti ada aturan wawancara itu ada aturannya. Satu, dibebaskan boleh silakan. Yang kedua, disilakan yang kalah itu untuk nebus dirinya. Yang ketiga, kalau yang ditawan itu perempuan, kalau tidak ada keluarganya, boleh dijadikan budak dan boleh dijual. Kalau tidak suka dijual, kalau suka ya jadikan budaknya, dan budak itu boleh dikumpuli. Anaknya menjadi separuh budak, nah harus dikumpuli bila anaknya jenenge Ahmad Mustawadah.
budak yang sudah separuh merdeka. Nanti bisa mencari dana untuk memerdekakan diri. Dan setiap pelanggaran agama itu apa namanya tebusannya mesti memerdekakan budak. Jadi Islam itu fakku rokobah, berusaha untuk menghilangkan perbudakan, tapi dengan cara yang evolusi, tidak drastis seperti itu. Sekali lagi, dengan alasan seperti itu berarti dia sudah menjatuhkan dirinya, jadi harga dirinya sudah jatuh, hidup hanya karena maka dilakukan wong sing model kaya kuwi Allah memberikan sanksi wa inna jahannam, dan sesungguhnya jahannam neraka jahanam la mufitatun selalu meliputi bil kafirin pada orang kafir. Ya itulah model orang kafir. Munafik juga termasuk kafir. Namun kita tidak boleh mengatakan kafir sebab nanti akan menjadi langsung memusuhi. Maka tidak hanya Allah yang mengatakan bahwa munafik itu juga tergolong kafir, yaitu orang yang selalu beralasan tidak mau perang, tidak mau berkorban, tidak mau berinfak untuk dana perang. Nah, perang itu butuhkan dana. Kalau sekarang perang itu anggarannya paling tinggi, Departemen Pertahanan dan Angkatan Udara itu anggarannya paling tinggi. Memang harus ada anggaran sendiri. Sejak zaman Nabi sampai Dirwangi itu mencari dana untuk perang. Coba 20 hari bertahan untuk menghadapi 20 hari dalam jumlah 40.000 tentara, jauhnya 631 km dari ibu kota. Mesti pakai biaya makan enggak? Mesti pakai biaya akomodasi gitu. Nah seperti itulah kondisi untuk menjaga harga diri, harga agama yang diturunkan Allah jangan sampai direndahkan oleh pemeluk agama lain atau orang kafir. Itu tentang sejarah banyak, nanti kita teruskan bagaimana kalau Nabi menang sifatnya mesti merengut, tidak suka. Tapi kalau kalah gembira, alhamdulillah nanti kalah, seperti itu. Itulah orang-orang munafik. Jadi orang kalau melihat saudaranya Islam kemudian entah benar entah tidak dengan ditangkap, dituduh itu kok senang, itu berarti jiwa kita munafik. Bahkan hanya dituduh sebagai ISIS walaupun tidak melalui proses pengadilan, ketika ditembak meninggal, ditanam, dikubur di daerahnya tidak boleh. Padahal bukan tanahnya, yang punya tanah siapa? Yang punya tanah siapa? Allah. Jangan salah. Lalu orang dipendek orang itu hanya gara-gara dituduh itu ISIS. Maka tujuan itu belum tentu benar. Ini bukan pembelaan, sudah tidak salah paham. Sering manusia itu sifat-sifat munafik yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.